Chen bersama kelompoknya menyelamatkan Lin Zhou dari pengepungan kelompok lain. Sebenarnya tujuan mereka sama, yaitu informasi reruntuhan. Chen berniat untuk meningkatkan kekuatan anggotanya terlebih dahulu dengan mengesampingkan poin. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Petir tangan Tuhan, desir, pedang aura yang tak terbatas jumlahnya tak terbatas menembus cakrawala, berubah menjadi arus yang mengalir di udara. Saat mereka membanjir keluar, pedang panjang di tangan Luoli sedikit bergetar, menyebabkan arus pedang aura menyembur keluar dari ujung pedang. Detik berikutnya, mereka melolong ke arah 5 sosok yang tercakup dalam energi spiritual tanpa batas. Menghadapi pedang aura yang cepat dan ganas seperti itu, wajah Akademi Spiritual Great Cauldron yang hebat berkedut. Tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian, mereka memutar energi spiritual dalam tubuh mereka ke tingkat maksimum. Melepaskan berbagai divine arts yang kuat, menyebabkan sinar cahaya untuk menembak, langsung menghantam arus sword aura. Mengiris. Saat serangan kedua belah pihak bertabrakan, cahaya putih melintas saat arus pedang aura memotong sinar energi spiritual dalam sekejap. Wajah-wajah kelompok 5 orang dari Akademi Spiritual Great Cauldron langsung berkerut, karena jelas, mereka tidak pernah berharap bahwa ofensif mereka akan menjadi yang lemah dan sedikit di depan sword aura yang masuk. Pedang aura ini tidak bisa dibantah secara langsung. Menampilkan teknik gerakan mereka, kelima orang itu mencoba mundur. Namun, tepat ketika mereka akan melakukannya, fluktuasi intens tiba-tiba terpancar di belakang mereka. Berbalik untuk melihat, ekspresi jelek muncul di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa pedang aura telah membanjiri dari belakang mereka. Dengan bang, itu menyelimuti seperti badai, benar-benar menyapu mereka. Menghadapi pedang aura yang sangat tajam, energi spiritual yang mengelilingi tubuh mereka dengan cepat runtuh dan hancur berantakan. Selain Kapten Grup, 4 anggota lainnya dari kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar langsung dipenuhi luka. Saat darah mulai mengalir, mereka tampaknya menjadi benar-benar berlumuran darah, sementara gelombang pedang aura menghantam tubuh mereka. Engah, darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika 4 sosok langsung dikirim terbang dengan sedih, langsung menderita cedera serius sebelum mendarat di tanah. Pedang aura di cakrawala berhenti sedikit. Sampai sekarang, hanya ada Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar, dengan jubahnya robek dan compang camping, tersisa di depan Luoli. Pada saat ini, wajahnya kehabisan warna, matanya kewalahan karena terkejut ketika dia melihat ke arah gadis muda yang memegang pedang panjang berdiri tidak jauh darinya, wajahnya yang cantik tenang dan tanpa emosi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa mengerti mengapa Luoli akan sekuat itu, meskipun keduanya adalah orang-orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Itu sebabnya dia berani berurusan dengan seluruh kelompok mereka sendiri. Pada saat ini, senyum dipenuhi kepahitan tergantung di mulut Kapten Grup Spiritual Academy Great Cauldron, karena mereka benar-benar menendang dinding besi kali ini. Mengangkat matanya yang cerah dan indah, Luoli menatapnya dengan acuh tak acuh, sebelum melangkah maju dengan pedang panjang di tangannya. Setelah melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar segera mengambil langkah mundur, semangat juangnya sekarang benar-benar tidak ada. Setelah melihat adegan ini, berbagai kelompok yang hadir di sekitar wilayah ini diam-diam mengklik lidah mereka, dengan tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Menjadi cantik seperti itu, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa dia akan memiliki kekuatan mencengangkan untuk mencocokkan. Di tangannya, lawan dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya tidak mampu memberikan banyak perlawanan. Mengapa ada begitu banyak gadis tangguh di kompetisi Akademi Spiritual hebat ini? Sampai sekarang, tempat pertama telah diambil oleh Akademi Spiritual Myriad. Phoenix, Wen Qingxuan. Sekarang, ada lagi gadis ganas yang muncul. Aku ingin tahu, tepatnya siapa yang akan lebih tangguh jika dia bertemu dengan Wen Qingxuan. Petik 2. Beberapa kelompok saling bertukar pandang saat mereka diam-diam bergumam. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang telah mengambil tindakan dan menghalangi 3 anggota lainnya dari kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens. Meskipun mereka semua sama di ranah tahap akhir Heavenly Completion Stage, Su Huang dan 2 lainnya mampu mendapatkan beberapa keunggulan. Jelas, fondasi mereka lebih kuat dan kuat daripada trio dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Su Huan dan 2 lainnya bukan hanya siswa sederhana dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di masa lalu, mereka adalah tokoh yang berpengaruh puncak di sana,
hanya bahwa kecemerlangan yang disebabkan oleh kenaikan Mu Chen yang tak terduga telah menutupi mereka. Namun, tidak ada orang yang tidak mau mengakui bakat luar biasa mereka. Selalu ada beberapa perasaan menyesakkan di dalam hati mereka, yang tumbuh lebih tebal, terutama setelah melihat kekuatan menakjubkan yang dimiliki baik oleh Mu Chen dan Luoli. Mereka bertiga adalah senior, namun, mereka sekarang jauh dikalahkan oleh Mu Chen dan Luoli. Meskipun begitu, mereka tidak bisa membiarkan perasaan menyesakkan ini keluar. Oleh karena itu, hanya bisa melampiaskannya pada 3 lawan mereka. Meluncurkan serangan gila satu demi satu, mereka menekan trio, mencekik mereka dan menyebabkan mereka hanya mampu menahan serangan mereka. Di zona tempur lainnya, Qiu Beihai berbalik dengan tergesa-gesa untuk mengamati situasi di sekitarnya, yang menyebabkan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Memberikan tatapan maut ke arah Mu Chen yang tampak acuh di hadapannya, dia mengepalkan giginya dan berkata, "Mu Chen, kamu." Bang! Tidak memberinya kesempatan untuk menyemburkan omong kosong, gemetar mengguncang Devouring Demonic Dragon Spear di tangannya ketika aura mengerikan yang mencengangkan meletus darinya. Detik berikutnya, sinar kecemerlangan sepanjang 100 meter meletus dari tombak, membelah cakrawala dan menyelubungi Qiu Beihai dengan kecepatan kilat. Dengan cepat mundur, sinar pedang yang sangat deras meletus dari pedang merah-merah di tangan Qiu Beihai, menghalangi dia dari bayangan tombak menghujani dirinya. Namun, ketika suara logam terdengar, dia dihantam belasan langkah dengan cara yang menyedihkan. Detik berikutnya, perasaan marah, amarah dan keengganan keluar dari matanya. Dari awal hingga akhir jalan spiritual, ia telah ditekan oleh Mu Chen. Jika bukan karena dia menundukkan dirinya di bawah Jisuan, dia mungkin sudah lama dibunuh oleh Mu Chen di sana. Selanjutnya, Mu Chen diusir dari jalan spiritual karena skema Jisuan, sesuatu yang memberi kepuasan besar bagi Qiu Beihai. Berpikir kembali tentang itu, dia berasumsi bahwa mantan tidak akan lagi mengerikan, bahkan jika dia akan bertemu dengan mantan di masa depan. Setelah semua, dengan dia memiliki pembaptisan dari jalan spiritual, dia telah melampaui budidaya Mu Chen dengan selisih yang besar. Memang, setelah bertabrakan satu sama lain lagi, ranah kultivasi formator dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi menyebabkannya sangat bahagia. Kesempatannya telah datang. Selama dia bisa mengalahkan Mu Chen di sini, bayangan yang telah terbentuk di dalam hatinya akan dibuang. Oleh karena itu, dia pasti ingin menekan Mu Chen di bawah kakinya. Namun, perubahan pada situasi saat ini jelas melebihi harapannya. Dengan ranah kultivasi belaka yang berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, pertempuran kecakapan yang dimiliki Mu Chen telah mengejutkan dan membuat orang takjub. Bahkan di bawah kolaborasi dan pengepungan 2 orang yang melewati bencana tubuh manusia mereka, dia mampu menekan salah satu dari mereka dengan serangan yang mengerikan dan memaksa Qiu Beihai sendiri ke posisi yang menyedihkan. Kurang dari M lebih besar dari bagaimana dia bisa sekuat itu. Mungkinkah aku, Qiu Beihai, hanya akan menjadi batu loncatan Mu Chen? Kurang dari M lebih besar dari. Niat kejam menyembur keluar dari mata Qiu Beihai. Menatap dengan kejam pada Mu Chen, dia menangis keras. Mu Chen, aku akan memastikan kamu menderita kekalahan oleh tangan aku hari ini. Petik 2. Saat tangisannya terdengar, darah tiba-tiba muncul dari ujung jari Qiu Beihai. Darah itu tampak sangat cerah dan bercahaya, sementara aroma berdarah yang sangat kuat menyebar ke sekeliling, yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jari-jari Qiu Beihai mulai melakukan tarian yang aneh dan aneh, dengan masing-masing jari membawa garis darah yang cerah dan bercahaya. Garis-garis darah ini dengan cepat menyatu dalam ruang di depannya, dan dalam sekejap berikutnya, samar-samar orang bisa melihatnya berubah menjadi pedang bayangan berdarah sekitar 1 kaki panjangnya. Saat bayangan pedang ini muncul, fluktuasi haus darah memancar darinya, menyebabkannya tampak agak aneh dan aneh. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya saat dia mengambil adegan di depannya. Meskipun demikian, dia tidak mengambil tindakan untuk mencegah ini. Dengan pandangan acuh tak acuh terus memancar dari matanya, membiarkan Qiu Beihai melepaskan serangannya yang paling kuat. Itu karena dia tidak ingin hanya mengalahkan Qiu Beihai, tetapi untuk benar-benar menghancurkan kepercayaan diri yang terakhir. Dia ingin menanam bayangan lurus tak terkalahkan di hati Qiu Beihai. Hanya kematian biasa tidak akan memuaskan Mu Chen. Bang! Fluktuasi haus darah yang menghapus langit meletus dari pedang bayangan berdarah, menyebabkan bahkan bentangan langit ini menjadi merah pekat. Seni iblis pedang darah laut, pedang darah iblis.
Kulit Qiu Beihai semakin pucat, namun bayang-bayang yang kejam di matanya menjadi semakin berat. Di depannya, pedang bayangan seperti darah meluas ke ukuran raksasa 100 meter, dengan apa yang tampak seperti darah yang beredar dan mengalir di permukaannya. Bau darah dan fluktuasi haus darah memancar dari itu menyebabkan wajah semua orang yang hadir untuk mengubah wajah. Pada saat ini, membentuk segel tangan untuk seni pedang, Qiu Beihai memberikan raungan sengit saat ia menuangkan semua energi spiritualnya tanpa sedikit pun menahan diri ke dalam pedang bayangan berdarah. Pedang haus darah aura bergegas menuju langit, membelah awan puluhan ribu meter di udara. Suara mendesing. Dengan suara deru, pedang bayangan berdarah bergegas ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang hanya bisa melihat garis merah darah melonjak ke udara, sebelum tiba-tiba bergegas ke bawah. Dalam sekejap, gelombang cahaya berdarah menyapu wilayah itu sebagai lautan darah yang menghapus langit terkondensasi di balik pedang bayangan berdarah, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat itu menembak ke arah Mu Chen. Kecepatannya hampir mencapai tingkat yang tak terduga. Saat lautan darah menyembur keluar, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Hehe, mengunci pandangannya yang kejam pada Mu Chen, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari Qiu Beihai. Serangannya ini lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius bahkan untuk para ahli bencana tubuh manusia. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa melarikan diri dari serangan ini. Mati untukku. Saat Qiu Beihai meraung, Mu Chen mengangkat kepalanya. Melihat ke arah lautan darah yang melonjak dengan cepat dalam pandangannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat. 4 rune petir mulai mengembun di dadanya saat petir hitam mulai melengkung dan menari di tubuhnya. Gemuruh. Gemuruh guntur yang dalam terdengar dari dalam tubuhnya, sebelum bergema di seluruh wilayah. Mu Chen perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dengan sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilahirkan dan dihancurkan di telapak tangannya, muncul mirip dengan dunia petir dan guntur. Pada saat ini, bayangan hitam pekat bisa samar-samar terlihat karena secara bertahap menyebar di tangannya, muncul muskil dan misterius. Membalikkan telapak tangannya, dia memberikan tepukan lembut ke arah pedang bayangan berdarah yang masuk. Petir tangan Tuhan. Petik 2. Sebuah suara rendah terdengar dari hati Mu Chen, dan di saat berikutnya, kilatan petir dan gemuruh guntur terdengar dengan marah dari murid hitamnya. Gemuruh. Baut hitam petir melesat dengan marah dari dalam tubuh Mu Chen saat petir mulai terbentuk di wilayah itu, tiba-tiba membentuk tangan raksasa hitam legam yang tak terbandingkan sekitar 100 meter di depannya. Baut hitam petir menari-nari dan melengkung di permukaan tangan raksasa, sebelum mengembun bersama, tampaknya berubah menjadi rune kuno. Keliaran seperti itu membuatnya tampak seperti tangan Dewa Petir. Tangan Dewa Petir ini adalah kemampuan sombong yang hanya bisa ditampilkan ketika seseorang telah mengolah fisik Dewa Petir menjadi fisik petir kuadra rune, sesuatu yang tidak dapat dilakukan Mu Chen di masa lalu. Namun, sampai sekarang, dia cukup mampu melakukannya. Bang! Dengan tepukan telapak tangannya, tangan Dewa Petir yang hitam pekat itu membawa gemuruh guntur saat melolong di cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan kaget dan heran di sekitarnya, itu berhadapan langsung dengan pedang iblis bayangan darah. Ledakan. Suara keras yang mengejutkan terdengar ketika fluktuasi yang menakutkan berubah langsung menjadi badai, dengan gila-gilaan menyapu cakrawala. Pada saat ini, wajah pucat Qiu Beihai benar-benar kehilangan semua warnanya. Itu karena dia benar-benar telah melihat retakan padat muncul di permukaan pedang bayangan merah darah dalam tabrakan yang mengerikan. Sarang macan. Retak. Retakan berwarna darah terus menyebar ke seluruh permukaan pedang bayangan iblis darah. Dalam rentang selusin napas pendek, mereka sudah menutupi keseluruhan dari pedang bayangan raksasa. Selain itu, karena kilatan petir hitam yang tak tertandingi, lautan darah di belakang pedang bayangan iblis darah telah melonjak dan menyala saat menguap. Pada saat ini, aura berdarah yang telah menghiasi seluruh wilayah mulai menghilang dengan cepat. Ini kartu terakhirmu. Melihat ke arah Qiu Beihai yang pucat pasi dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil berkata, dibandingkan dengan Jisuan, kamu benar-benar terlalu jauh di belakang. Petik 2. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk tangan Dewa Petir raksasa untuk memberikan genggaman marah. Sebagai baut hitam petir melengkung dan menari-nari di permukaan telapak tangan, itu mengambil pedang bayangan iblis darah di dalamnya. Detik berikutnya, petir hitam meledak, dan dengan ledakan raksasa, pedang bayangan iblis darah benar-benar dihancurkan oleh tangan petir hitam raksasa. Engah!
Saat pedang bayangan iblis darah dihancurkan, wajah Qiu Beihai langsung berkerut saat dia menyemburkan seteguk darah keluar, sementara energi spiritual fluktuasi di sekitar tubuhnya dengan cepat menurun. Jelas, dia menderita luka serius. Hati berbagai kelompok di sekitarnya sedikit bergetar ketika tatapan mereka tumbuh khusyuk saat mereka mengambil adegan sebelum mereka. Tidak ada yang membayangkan bahwa kolaborasi antara dua ahli yang melewati bencana tubuh manusia mereka masih akan menderita kekalahan yang menyedihkan oleh tangan Mu Chen. Bagaimana Mu Chen tangguh ini? Dia jelas hanya di ranah tahap akhir Heavenly Completion Stage. Namun, dari penampilan kecakapan tempurnya, aku takut dia mungkin sebanding dengan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Benar-benar menakutkan. Petik 2. Aku rasa kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens ini sudah selesai. Petik 2. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar akan mengalami kenaikan meteorik dalam turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Petik 2. Bisikan-bisikan lembut berbunyi, dengan kejutan dan keheranan yang tidak dapat disembunyikan hadir dalam suara-suara itu. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran sengit antara dua akademi spiritual besar. Namun, siapa yang mengira adegan seperti itu akan terjadi? Sampai sekarang, bahwa Mu Chen jelas belum melepaskan kekuatan sejatinya. Namun, bahkan dengan itu, serangannya lebih dari cukup untuk memilah Qiu Beihai dan Shen Jun itu. Mu Chen melirik Qiu Beihai dan bibirnya yang berlumuran darah. Pada saat ini, yang terakhir menembakkan pandangan suram kembali, dengan perasaan takut dan teror yang tak tertahankan muncul dalam hatinya. Detik berikutnya, dia dengan marah berbalik dan dengan gila melarikan diri. Dia sudah tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang lagi. Kapten, setelah menyadari ini, wajah tiga anggota kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens yang sedang ditekan oleh Su Huang dan dua lainnya langsung berkerut ketika kebingungan memenuhi hati dan pikiran mereka. Karena ini, jalan buntu dipatahkan oleh Su Huang dan dua lainnya saat angin telapak tangan yang tak terbatas menembus pertahanan mereka. Menghancurkan dada mereka, mereka dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Melihat ke arah sosok Qiu Beihai yang melarikan diri, Mu Chen memberikan jentikan jarinya, mengirimkan sinar penembakan melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat. Ah! Jeritan sengsara Qiu Beihai terdengar dari kejauhan saat darah mengalir keluar dari tangannya. Jari-jarinya yang tersisa semuanya telah dipotong. Namun demikian, meskipun diliputi ketakutan dan teror yang mengejutkan jiwa, dia tidak peduli dengan jari-jarinya yang terpotong, memilih untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Mu Chen tidak mengejar, karena dia tahu bahwa Qiu Beihai tidak hanya dapat dianggap sebagai cacat, semangat tempurnya telah benar-benar hancur, dengan hatinya dipenuhi dengan bekas luka teror. Selain itu, dia telah membuang anggota kelompoknya dan melarikan diri. Bahkan jika dia kembali, kelompok ini dari Akademi Spiritual Azure Heavens tidak akan lagi memperlakukannya sebagai kapten mereka. Ketika masalah ini beredar, dia bahkan akan menderita penghinaan dan penghinaan dari semua siswa Akademi Spiritual Azure Heavens. Akhir cerita seperti itu bahkan lebih kejam daripada dibunuh. Namun demikian, Mu Chen tidak memiliki belas kasihan untuk Qiu Beihai. Di dalam jalan spiritual, yang terakhir jelas telah berpartisipasi dalam skema Jisuan. Selanjutnya, setelah memaksa Mu Chen diusir dari jalan spiritual, dia benar-benar berani mengepung Luoli. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa menahan Mu Chen. Karena itu, yang terakhir berakhir dalam keadaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa disalahkan oleh dirinya sendiri. Cincin, sementara Qiu Beihai melarikan diri, pedang aura menembus udara tidak jauh ketika pedang bayangan mengiris sinar energi spiritual, sebelum akhirnya beristirahat tepat di depan dada kapten grup dari Akademi Spiritual Kuali Besar. Pedang aura yang cepat dan ganas menyebabkan tubuh yang terakhir bergetar ketika dia buru-buru mengangkat tangannya di udara sambil berkata dengan tawa serak, "Pahit, aku menyerah. Tolong tunjukkan belas kasihan." Petik 2. Menatapnya dengan tatapan yang indah, Luoli tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Kuali Besar memberikan senyum pahit dan sakit sebelum menghela nafas, sambil mengutuk dan memaki seluruh keluarga Qiu Beihai di dalam hatinya, kurang dari M lebih besar dari bajingan itu. Jika aku tahu dia memprovokasi lawan yang tangguh, aku tidak akan berkolaborasi dengannya. Kurang dari M lebih besar dari situasi saat ini tidak baik untuk kelompoknya.
Seperti pepatah mencoba memikat seekor ayam hanya untuk berakhir dengan kehilangan godaan, mereka sekarang harus menyerahkan poin-poin yang diperoleh dengan susah payah tanpa mendapat imbalan apapun. Dengan mengepalkan tangannya, Akademi Plakatnya muncul, sebelum dia dengan patuh menyerahkannya kepada Luoli. Menerima plakat Akademi, Luoli berbalik dan menembak ke arah Mu Chen. Setelah mengambil alih, dia meliriknya, sebelum mengatakannya sambil tersenyum, cukup berair. Petik 2. Sebenarnya ada lebih dari 700 poin yang ditampilkan pada plakat Akademi dari kelompok Akademi Kerohanian hebat ini, yang hampir sama dengan kelompok mereka. Dari kelihatannya, orang-orang ini telah menghabiskan sedikit waktu merebut poin-poin dari kelompok lain. Oleh karena itu, tanpa sedikit pun kesopanan, Mu Chen mentransfer setengah poin ke plakat akademinya. Karena ini, jumlah poin kelompoknya telah menembus angka 1000, mencapai lebih dari 1100 poin. Kasihannya, jika kita bisa merebut poin dari kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens, kita akan bisa masuk 16 besar, kata Luoli saat dia melirik ke arah yang telah dilewati Qiu Beihai. Plakat akademi semacam itu hanya dipegang oleh kapten, dan merupakan satu-satunya yang bisa direbut oleh orang lain untuk mentransfer poin. Mereka yang berada di tangan anggota kelompok digunakan sebagai sumber informasi. Karena itu, dengan Qiu Beihai melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk merebut poinnya. Sekarang bukan saatnya untuk masuk ke top 16, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka dipromosikan ke 16 besar, mereka akan menarik perhatian kelompok lain. Meskipun ini adalah sesuatu yang Mu Chen tidak takut, akan ada sedikit masalah yang akan datang pada saat ini. Turnamen Akademi Spiritual besar baru saja dimulai. Mu Chen merasa bahwa mengungkapkan dirinya sendiri bukanlah hal yang sangat cerdas untuk dilakukan. Alasan mengapa Wen Qingxuan, Jisuan dan yang lainnya berani melakukan hal seperti itu bukan hanya karena mereka memiliki kekuatan di atas massa, tetapi juga karena anggota kelompok mereka menjadi elit di antara elit. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen jelas jauh lebih lemah. Karena itu, mengungkapkan diri tidak akan baik bagi mereka. Menjadi tenang dan cerdas, Luoli segera memahami keputusan Mu Chen dalam sekejap, mengangguk setuju. Jika Shen Changsheng dan Li Xuantong ditempatkan dalam kelompok mereka, mereka akan dapat menghilangkan banyak ketakutan dan ketakutan yang mungkin datang dengan masuk ke 16 besar. Namun, itu sangat disayangkan, karena jika mereka mendistribusikan siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara seperti itu, kekuatan kelompok kedua akan terlalu lemah. Dengan menjentikkan jarinya, Mu Chen mengirim plakat akademi kembali ke Kapten Akademi Spiritual Great Cauldron sebelum berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Petik 2. Mendengar kata-katanya, wajah Kapten berkedut beberapa kali. Melihat poinnya pada Akademi Plak, yang telah disimpulkan setengahnya, dia merasa seolah-olah jantungnya mulai berdarah karena rasa sakit. Itulah poin-poin yang telah mereka korbankan dan bekerja dengan susah payah untuk diperoleh. Namun, pada saat ini, setengah dari mereka telah direnggut. Ini benar-benar seperti kata pepatah, perampok akan selalu dirampok. Mengabaikan kapten itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah zona pertempuran tidak jauh darinya, di mana kelompok dari Akademi Spiritual Desolation berada. Dua kelompok yang awalnya mengelilingi Akademi Spiritual Desolation jelas telah menemukan perubahan. Yang terjadi di sisi lain, menyebabkan wajah semua anggota mereka menjadi jelek, terutama ketika melihat tatapan Mu Chen menembaki. Ini menyebabkan hati mereka mulai melompat ketakutan. Kedua kapten mengepalkan gigi mereka, sebelum mengangkat tangan dan menghentikan kelompok masing-masing. Melihat itu, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen membawa Luoli dan yang lainnya saat mereka menembak. Menatap kedua kelompok, dia berbicara dengan senyum tipis. "Apakah kamu dua kelompok juga berkolaborasi dengan Qiu Beihai?" "Haha. Apa yang kau katakan, saudaraku? Kami tidak pernah berkolaborasi dengannya. Itu hanya saling menguntungkan. Namun, karena dia sudah kabur sekarang, kita tentu saja tidak memiliki sedikit pun hubungan dengannya." Mendengar pertanyaan Mu Chen, kedua kapten langsung tertawa kering, sebelum menjawab. Mereka telah melihat betapa menyedihkan hasilnya bagi Akademi Spiritual Great Cauldron. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani membuat musuh keluar dari kelompok kuat sebelum mereka. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk dan berkata, "Karena itu masalahnya, apakah tidak nyaman bagi kamu untuk membiarkan kami lewat?" Mendengar kata-katanya,
hati kedua kelompok langsung menjadi dingin saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari memang, Mu Chen ini memiliki pandangan pada kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, kurang dari M lebih besar dari. Saling bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keengganan yang saling berhadapan di mata masing-masing. Setelah menekan Akademi Spiritual Desolation setelah banyak kesulitan untuk keadaan seperti itu, informasi itu hampir akan masuk ke tangan mereka. Namun, sebuah penghalang tiba-tiba muncul, yang begitu ganas dan ganas, bahkan mengalahkan seluruh kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Mendesah. Petik 2. Membuat napas tak berdaya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menyingkir. Mu Chen tidak berurusan dengan mereka atau mengambil setengah dari poin mereka sudah bisa dianggap sebagai hasil yang jauh lebih baik daripada apa yang kelompok dari Akademi Spiritual Great Cauldron lalui. Tidak mempedulikan mereka, Mu Chen perlahan berjalan ke depan, menatap Akademi Spiritual Desolation. Setelah jelas-jelas mengalami pertempuran panjang yang hebat, wajah-wajah yang terakhir agak pucat, menunjukkan konsumsi kekuatan mereka yang sangat besar. Namun, kekuatan kelompok ini benar-benar sangat kuat, karena mereka tidak kalah kuat dari kelompok Qiu Beihai. Ada 2 ahli yang telah lulus bencana tubuh manusia mereka dalam kelompok ini, dengan 3 anggota lainnya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran mengapa mereka mampu bertahan selama 1 hari di top 16. Ketika Mu Chen mengukur kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, seorang pemuda agak kekar berdiri dari yang terakhir. Dengan mengalihkan pandangannya, dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata, "Kakak ini, aku Lin Zhou dari Akademi Spiritual Desolation, kapten dari kelompok ini." Petik 2. Haha, jadi itu Kapten Lin Zhou. Petik 2. Sambil tersenyum, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku Mu Chen, kapten dari kelompok ini." Petik 2. Melihat senyum Mu Chen, Lin Zhou tertawa kering sebelum berkata, "Terima kasih banyak telah membantu kami melarikan diri, Kapten Mu Chen. Akademi Spiritual Desolation kami akan mengingat bantuan ini. Jika kamu memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan di masa depan, silakan katakan demikian. Namun, kami mengucapkan selamat tinggal kepada kamu semua hari ini." Petik 2. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia mengumpulkan kelompoknya dalam upaya untuk segera mundur. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat bahwa Luo Li telah membawa Su Huang dan 2 lainnya untuk menghalangi jalan mundur mereka, menyebabkan menggigilnya tubuh mereka. "Kapten Lin Zhou, kita baru saja bertemu hari ini, dan belum memiliki percakapan yang tepat. Mengapa tidak pergi bersama kami dulu? Lihatlah semua harimau yang menatap kamu dengan iri di sekitarnya. Jika kamu pergi seperti itu, aku khawatir tidak ada hal baik yang akan berakhir untuk kamu." Berjalan ke depan, Mu Chen memberikan tepukan intim di bahu Lin Zhou dan berbicara dengan senyum lembut, "Kurang dari M lebih besar dari apakah kamu bercanda? Kami telah dengan susah payah mengejar kalian sepanjang hari, dan bahkan telah bersepakat dengan Akademi Spiritual Azure Heavens. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu lari semudah itu? Kurang dari M lebih besar dari..." Ekspresi Lin Zhou berubah kaku saat melihat ke arah Mu Chen, sebelum akhirnya tertawa pahit. Sebelumnya, dia telah melihat betapa tangguhnya Mu Chen. Kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens memiliki kekuatan yang sebanding dengan kelompoknya. Namun, pada akhirnya mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Karena itu, jangan bicara tentang keadaan mereka saat ini, di mana konsumsi energinya sangat besar. Bahkan jika mereka berada dalam kondisi terbaik mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Ketika dia dan 4 anggota kelompok lainnya saling memandang, mereka semua menjadi sedih dan kecewa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir di sarang harimau setelah melarikan diri dari sekawanan serigala. Keberuntungan yang mereka miliki. Intel, berbagai kelompok di wilayah ini yang semula mengincar kelompok Akademi Desolation Spiritual secara tamak sekarang hanya bisa menatap dengan muram ketika Mu Chen dan kelompoknya membawa mereka dan pergi ke kejauhan. Namun demikian, terlepas dari itu, tidak ada dari mereka yang bisa mengerahkan hati untuk maju dan bersaing. Benar-benar lelucon. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens ditangani dengan mudah. Bagaimana kelompok mereka berani naik dan mengeluarkan tantangan? Oleh karena itu, berhadapan dengan kedua kelompok yang pergi ke kejauhan, mereka hanya bisa saling menatap, sebelum menghela nafas dalam ketidakberdayaan.
Mu Chen membawa serta kelompok Akademi Spiritual Desolation jauh untuk menghindari kelompok-kelompok yang mengingini mata. Begitu dia menemukan bahwa tidak ada orang yang mengejar mereka, dia menarik napas lega. Sepertinya dia mengalahkan Qiu Beihai dan Shen Jun awal telah menghasilkan sedikit kejutan di hati kelompok-kelompok itu. Jika tidak, itu akan sangat sulit baginya untuk membawa kelompok Akademi Spiritual Desolation ini pergi dengan mudah di bawah perhatian begitu banyak kelompok. Saling bertukar pandang dengan Luo Li, Mu Chen turun ke puncak gunung terpencil. Melihat ini, Lin Zhou hanya bisa menghela nafas tak berdaya, sebelum membawa anggota kelompoknya dan turun. Kalian istirahat dulu. Petik 2. Mendarat di puncak gunung, Mu Chen mengirim senyum tipis ke arah Lin Zhou yang pucat dan kelompoknya sebelum berbicara. Mendengar kata-kata itu, Lin Zhou dan kelompoknya segera melongo. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan membiarkan mereka beristirahat dan pulih. Setelah semua, mereka akan dapat melakukan perlawanan setelah memulihkan kekuatan mereka. Aku percaya bahwa Brother Lin Zhou seharusnya bukan tipe yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, kan? Mu Chen berkata sambil mengirim senyum ke arah Lin Zhou. Menepuk batu raksasa di sampingnya dengan tangannya, dia mengibaskan jarinya. Dengan retakan, batu itu langsung berubah menjadi bubuk, berkibar di udara. Menepuk debu di tangannya, senyum di wajahnya berubah cerah dan bersinar. Saling bertukar pandang dengan anggota kelompoknya, Lin Zhou tertawa kering. Dari kelihatannya, mereka semua bisa merasakan ancaman hadir dalam kata-kata Mu Chen. Dengan diam-diam mengutuk hati, mereka hanya bisa duduk dan menutup mata mereka tanpa penundaan untuk memulihkan energi spiritual yang telah mereka konsumsi. Hanya setelah melihat Lin Zhou dan kelompoknya menutup mata untuk berkultivasi, Luo Li mendekati Mu Chen. Mengarahkan matanya yang cerah dan indah ke arah yang terakhir, dia dengan lembut berbicara, apa yang kamu coba lakukan? Jika Mu Chen ingin merebut poin dari mereka, dia jelas tidak harus melalui banyak masalah. Pada saat ini, Su Huang dan dua lainnya juga telah melihat dan menatap Mu Chen. Bagi kami, yang paling penting sekarang bukanlah poin, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan dekan? Tempat kami sekarang adalah bagian dari benua yang hancur. Pada fragmen ini, ada banyak harta kuno, serta warisan. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa dari mereka, yang pasti akan meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Petik 2. Jangan hanya melihat betapa sengitnya persaingan untuk top 16. Selain mereka, ada juga sejumlah kecil kelompok yang benar-benar kuat dan kuat. Adapun sisanya, mereka tidak perlu kualifikasi untuk berdiri sampai akhir. Petik 2. Kelompok-kelompok yang tangguh itu belum sepenuhnya menampakkan diri. Itu karena mereka tidak ingin mengambil poin. Sebaliknya, mereka mencari sisa-sisa di seluruh benua, membiarkan kelompok mereka menjadi lebih kuat. Adapun kelompok-kelompok yang akan meraih poin, mereka akan membayar harga untuk itu pada akhirnya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlepas dari berapa banyak poin yang kamu miliki, kamu hanya akan memberi makan orang lain pada akhirnya. Petik 2. Kekuatan dan kekuatan masih merupakan faktor terbesar di peringkat di akhir. Petik 2. Ekspresi pemikiran yang dalam muncul di wajah Su Huang dan dua lainnya, sebelum mereka dengan keras menganggukkan kepala. Apa yang dikatakan Mu Chen benar. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka bisa mendapatkan tempat pertama di peringkat poin, lalu apa? Pada saat itu, mereka hanya akan menjadi domba gemuk di mata semua orang. Beberapa kelompok yang telah menggunakan waktu mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika itu terjadi, poin mereka masih akan direnggut. Sejujurnya, masih ada perbedaan dalam kekuatan kelompok kami jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok elit, kata Mu Chen perlahan sambil melihat ke arah Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya menggaruk kepala mereka. Namun, mereka semua tidak membantah kata-katanya. Bagaimanapun, itu memang kenyataannya. Dalam kelompok mereka, satu-satunya yang benar-benar dapat dibandingkan dengan para ahli dalam kelompok elit adalah Mu Chen dan Luo Li. Adapun mereka bertiga, berbicara terus terang, ada kemungkinan bahwa mereka akan menyeret kelompok ke bawah. Karena itu, aku berharap kita dapat meningkatkan kekuatan kelompok kita. Paling tidak, aku ingin kamu melewati bencana tubuh manusia kamu, kata Mu Chen dengan nada serius. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang semua tertawa pahit,
kurang dari M lebih besar dari bencana tubuh manusia, ya, kurang dari M lebih besar dari memikirkan hal itu akan menimbulkan ketakutan pada mereka. Jika seseorang tidak memiliki bantuan eksternal dan bantuan ketika mencoba melewati kesusahan ini, tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri yang besar untuk berhasil. Jadi, kamu ingin mencari sisa-sisa untuk meningkatkan kekuatan kelompok kami. Menatap Lin Zhou dan kelompoknya, yang bermeditasi mata tertutup, Luo Li berbicara, kamu ingin mendapatkan informasi tentang sisa-sisa ini. Kuno-kuno dari mereka. Petik 2. Mu Chen mengangguk sebagai jawaban. Melihat Lin Zhou, dia tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan orang-orang itu baik atau buruk. Dalam waktu 1 hari di sini, mereka sebenarnya dapat memperoleh informasi sehubungan dengan sisa-sisa dari purbakala kuno yang ada di sini. Namun, pada akhirnya, berita tentang ini dibocorkan. Elemen penting adalah bahwa mereka berada di top 16, yang menyebabkan lokasi mereka terungkap. Karena itu, telah menarik begitu banyak kelompok untuk secara hati-hati mengawasi mereka. Petik 2. Pada saat ini, Luo Li tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa. Tawa yang jelas dan seperti bel menyebabkan Su Huang dan dua lainnya melemparkan tatapan simpatik ke arah Lin Zhou dan kelompoknya. Kurang dari M lebih besar dari kelompok orang ini memang menyedihkan, kurang dari M lebih besar dari. Namun, akankah mereka memberitahu kami tentang informasi itu? Hal itu seharusnya sangat penting, bukan? Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Kata Su Huang, aku percaya bahwa jika kita cukup tulus, ditambah dengan fakta bahwa kita telah menyelamatkan mereka, bahwa Kapten Lin Zhou bukan tipe yang akan menunjukkan rasa terima kasih kepada seorang teman, kata Mu Chen sambil tersenyum, aku selalu sangat baik kepada teman. Namun, jika dia tipe yang akan menghancurkan jembatan setelah melewatinya, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Meskipun, menurut aturan, poin dari kelompok hanya dapat dikurangi setengahnya dalam 1 hari, jika kita harus menjaga mayat mereka, kita hanya perlu berjaga selama beberapa hari untuk mengeringkan semuanya. Cukup bagus untuk membiarkan mereka dihilangkan. Petik 2. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya benar-benar tercengang. Melihat ke arah senyum lembut hadir di wajah Mu Chen, mereka bertiga tidak bisa membantu menggigil, kurang dari M lebih besar dari bukankah itu terlalu kejam? Kurang dari M lebih besar dari. Luo Li mengarahkan matanya yang indah ke arah Lin Zhou yang sedang berkultivasi, dengan kelopak mata yang terakhir tampak sedikit berkedut pada saat ini. Melihat itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak memilih untuk mengatakan apapun. Tidak peduli tentang Su Huang yang tercengang dan terheran-heran serta dua lainnya, Mu Chen terus berbicara dengan gaya malas. Sekarang waktunya istirahat. Mari kita tunggu Kapten Lin Zhou dan kelompoknya pulih, sebelum bertukar persahabatan dengan mereka. Petik 2. Saling bertukar pandang dengan satu sama lain, Su Huang dan dua lainnya hanya bisa duduk dan menunggu Lin Zhou dan kelompoknya bangun. Membawa tentang aroma wangi, Luo Li mengambil langkah lembut ke depan dan mengambil tempat duduk di samping Mu Chen. Ekspresi geli muncul di matanya yang indah saat dia melotot padanya, sambil berkata dengan suara lembut, kamu anak nakal, kamu tidak perlu menakuti orang hingga mati. Petik 2. Menembak senyum nakal ke arahnya, Mu Chen memandang ke arah Lin Zhou, yang tubuhnya tampak sedikit bergetar. Bergerak mendekat ke Luo Li, dia menghela nafas tanpa daya dan menjawab, tidak ada pilihan. Menjadi seorang kapten, aku harus mempertimbangkan seluruh kelompok. Lagi pula, apa yang terjadi di masa depan tidak selalu bergantung pada kita berdua, aku harus menemukan cara untuk membiarkan Su Huang dan dua lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Secara alami, sisa-sisa dari zaman kuno akan membawa manfaat besar untuk digunakan, aku percaya bahwa kelompok-kelompok elit mencari seluruh sisa-sisa benua itu. Karena itu, aku tidak ingin ketinggalan. Petik 2. Mengeluh dengan getir, dia berkata, menjadi seorang kapten benar-benar tidak mudah. Petik 2. Mengangkat matanya ke arah Mu Chen, Luo Li menembakkan senyum ambigu ke arahnya sebelum berkata. Tanpa sadar, Mu Chen diam-diam mengambil pinggang Luo Li dalam genggaman jahatnya, menyebabkannya sedikit membeku. Melihat ke arah senyum ambigu di wajah Luo Li, dia menyeringai, namun dia tidak menarik wajahnya. Sebagai gantinya, dia meletakkan telapak tangannya di pinggang gadis muda itu, dengan kelembutan yang menyebabkan dia merasa enggan berpisah. Melihat bahwa kulit lelaki ini setebal itu, warna merah muda muncul di wajahnya yang manis ketika dia melotot ke arahnya. Namun demikian,
Setelah sedikit ragu, dia meletakkan wajahnya dengan lembut di pundaknya. Saat hidungnya yang manis menggosok leher Mu Chen, napasnya mirip aroma bunga, memberikan pemandangan yang sangat memikat. Melihat keintiman antara keduanya, Su Huang dan dua lainnya memalingkan muka dengan inisiatif mereka sendiri saat wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Luoli, kita sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama hampir 2 tahun, kan? Dengan erat meraih limbah kecil gadis muda itu, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luoli mengangguk dengan lembut. Tampaknya bisa menebak tentang apa itu, matanya yang jernih dan cerah tumbuh sedikit redup. Mungkin, tidak banyak waktu tersisa untukku. Jawab Luoli perlahan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menghela napas dalam, saat perasaan kecewa dan frustrasi muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa benar-benar tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk Luo Li habiskan bersamanya. Mampu meninggalkan klan Dewa Luo selama hampir 2 tahun mungkin sudah merupakan kompromi terbesar yang bisa dilakukan kakeknya. Setelah waktunya habis, dia harus kembali ke klan Dewa Luo dan menerima tanggung jawab yang harus dia pegang, yang akan menjadi ratu klan berikutnya. Pada saat itu, dia harus memikul tanggung jawab berat dari kehidupan jutaan warga klan Dewa Luo mereka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang gadis seperti dia akan mampu menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Hanya memikirkannya menyebabkan Mu Chen merasakan sakit di hatinya. Namun, meskipun begitu, sampai sekarang, dia terlalu lemah, dan tidak bisa memberikan bantuan apapun untuknya. Luoli, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, kamu pasti harus ingat untuk menunggu aku. Tunggu aku menuju ke klan Dewa Luo. Pada saat itu, aku akan menghancurkan siapapun yang menggertakmu sampai mati. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah wajah yang menggerakkan jiwa di sampingnya, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luoli memerah ketika senyum muncul di wajahnya, sementara matanya berubah sedikit merah. Dia melihat ke arah wajah pemuda tampan dan tegas di sampingnya, kurang dari lebih besar dari ketika aku berada di klan Dewa Luo, setidaknya aku akan mendapat dukungan. Namun, kamu akan sendirian, melintasi Great Thousand Worlds yang luas. Ingin berjalan di jalur para pakar, berapa banyak kerja keras dan upaya yang harus kamu bayar? Kurang dari lebih besar dari. Iya nih. Petik 2. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata dalam hatinya, dia hanya memilih untuk dengan lembut melihat ke arah Mu Chen dan sedikit menganggukkan kepalanya, seperti seorang istri kecil. Dengan senyum, Mu Chen menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah mata Luoli yang sedikit terbuka, sebelum menanam kecupan di bibirnya yang manis. Warna merah muda muncul di wajah Luoli yang cantik. Namun demikian, karena dia tidak tahu berapa lama dia masih bisa berada di sisi Mu Chen, Luoli, yang biasanya terlalu malu untuk terlalu intim dengan dia di depan orang lain, sedikit menutup matanya, menyerah pada perilakunya. Mendesah. Petik 2. Namun, kenikmatan Mu Chen tidak berlangsung lama, karena batuk kering merusak suasana. Ini menyebabkan Luoli langsung tersadar. Dengan wajahnya berubah merah padam, dia mendorong Mu Chen pergi dan melarikan diri karena malu. Merasa sangat kecewa, Mu Chen langsung memutar kepalanya dengan kejam, menatap lurus ke arah Lin Zhou yang baru saja terbangun, yang sekarang dengan canggung menoleh ke belakang padanya. Pada saat ini, tatapan yang keluar dari mata Mu Chen begitu dahsyat sampai ingin menghancurkan tubuh yang terakhir menjadi ribuan potong. Melihat tatapan menembak langsung ke dirinya sendiri, kulit kepala Lin Zhou langsung mati rasa. Memikirkan kembali kata-kata yang dikatakan setan-setan itu sebelumnya, dia buru-buru mengangkat tangannya dan berbicara. Kapten Mu Chen, kami bersedia berbagi informasi. Petik 2. Reruntuhan. Oh, ketika kata-kata berbagi informasi memasuki telinganya, tatapan ganas yang berasal dari Mu Chen menghilang di udara hampir seketika, digantikan oleh senyum lembut yang muncul di wajahnya yang tampan. Sambil tertawa, dia berkata, Kapten Lin Zhou benar-benar murah hati. Mu Chen berterima kasih atas ini. Petik 2. Melihat Mu Chen menangkupkan tangannya ke arahnya, Lin Zhou tidak bisa menahan kedutan dan menangis, namun tidak ada air mata yang jatuh. Orang di depannya hanya lebih menakutkan dari Qiu Beihai dan yang lainnya. Mu Chen melambaikan tangannya kepada anggota kelompoknya, mengumpulkan mereka di sekitar. Bahkan Luoli dengan wajah manisnya yang memerah telah datang. Namun demikian, matanya yang berair,
yang masih mengandung sedikit rasa malu dan rona merah di wajahnya yang tampak indah menyebabkan Lin Zhou dan kelompoknya menjadi linglung sejenak, sebelum mereka buru-buru berpaling. Kapten Lin Zhou, tolong beritahu informasi yang kamu tahu agar semua orang tahu. Jika itu benar-benar bernilai-nilainya, aku pikir kita mungkin bisa berkolaborasi. Ini seharusnya bukan hal buruk bagi kalian. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan ancaman akan menghasilkan mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hanya dalam situasi yang saling menguntungkan akan memungkinkan Lin Zhou dan kelompoknya untuk menarik pikiran pengkhianatan dari hati mereka. Lin Zhou menembak agak aneh pada Mu Chen. Ada banyak orang yang ingin menahan informasi ini untuk diri mereka sendiri. Orang-orang seperti Mu Chen, yang secara terbuka akan mengumumkannya, jarang terjadi. Namun, kata-kata Mu Chen telah menyebabkan Lin Zhou merasa sedikit nyaman. Dari kelihatannya, yang terakhir seharusnya tidak menjadi tipe orang yang akan menjadi bermusuhan setelah mendapatkan informasi. Informasi ini diperoleh oleh kami di titik keturunan transmisi kami, dengan tawa pahit, Lin Zhou mulai menjelaskan. Pada waktu itu, ketika bersalaman dengan kelompok lain, kami telah menghancurkan gunung. Pada saat itu, sebuah batu giok terbang keluar dari dalam, dengan informasi yang terekam di sana berkaitan dengan reruntuhan kuno. Petik 2. Sekarang, wajah Mu Chen dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan karena mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari ini juga mungkin. Bukankah keberuntungan orang-orang ini terlalu baik? Kurang dari M lebih besar dari. Ada beberapa petunjuk yang ditunjukkan pada slip giok. Adapun reruntuhan itu, harus berada di arah barat laut. Petik 2. Apa yang ada di dalam reruntuhan itu? Tanya Mu Chen sambil berpikir keras. Kami tidak yakin, jawab Lin Zhou tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya, sebelum berkata, itu satu-satunya informasi yang dicatat dalam slip giok. Aku khawatir kamu harus masuk ke dalam reruntuhan itu untuk mendapatkan informasi lebih rinci seperti itu. Petik 2. Selanjutnya, sampai sekarang, kita bukan satu-satunya yang tahu reruntuhan itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, mungkin ada beberapa kelompok yang telah menemukan reruntuhan. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat tangguh, kata Lin Zhou sambil mengerutkan dahinya. Sepertinya, bahwa satu kelompok dari Akademi Spiritual Sein juga bergegas ke sana. Petik 2. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung menyipit, sementara tatapannya menjadi jauh lebih ganas. Kelompok mana dari Akademi Sein Spiritual? Jika itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Ji Xuan, bukankah mereka akan saling bertabrakan sebelumnya? Menggelengkan kepalanya sekali lagi, Lin Zhou berkata, bagaimanapun, semua 4 kelompok dari Sein Spiritual Academy sangat kuat dan kuat. Bertemu salah satu dari mereka akan menjadi kemalangan. Tentu saja, dari penampilannya, kelompok yang dipimpin oleh Ji Xuan itu tampaknya yang paling hebat. Jika kita bertemu dia kali ini, aku khawatir kita tidak akan banyak selesai di reruntuhan. Petik 2. Memberikan senyum tipis, Mu Chen menjawab, kita akan tahu kapan kita bertemu dengannya. Petik 2. Lin Zhou tahu bahwa pemuda di hadapannya juga bukan rata-rata siswa. Mengangguk-angguk, dia dengan hati-hati berbicara. Tentang ini, Kapten Mu Chen, apakah kamu berencana untuk bekerja sama dengan kami dan menuju ke reruntuhan? Jika itu masalahnya, bagaimana kita harus membagi rampasan perang? Petik 2. Kami akan saling merawat dan memasuki reruntuhan. Adapun apa yang terjadi setelah itu akan tergantung pada kemampuan setiap orang pada siapa yang bisa mendapatkan rampasan. Lakukan semua yang kami bisa untuk menjaga sisi yang sama dan menangani masalah bersama, tanpa ada yang saling cemburu. Apakah itu baik-baik saja? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Kelompok Lin Zhou tidak dianggap lemah. Jika mereka berkolaborasi, mereka akan sedikit lebih kuat secara keseluruhan. Saling bertukar pandang dengan kelompoknya, Lin Zhou merenung dalam-dalam beberapa saat, sebelum mengangguk. Ini sepertinya baik, karena bisa menghindari kesalahpahaman ketika harta itu dibagikan dengan tidak merata. Lalu, haruskah kita bergerak? Kata Lin Zhou mendesak. Mereka awalnya berencana untuk segera menuju reruntuhan itu. Hanya saja karena berita tentang reruntuhan yang terekspos, yang menyebabkan mereka terhalang dan tidak dapat melepaskan diri, mereka berakhir dalam situasi saat ini. Sebelum berangkat, yang terbaik adalah kami menghapus namamu dari daftar ini. Tidak akan ada yang meminta masalah dengan sungguh-sungguh memanjat ke sana tanpa alasan. Sambil tersenyum,
Mu Chen menjawab dengan mengangkat bahu. Kami bisa menemukan kalian dengan mengandalkan ini. Lin Zhou dan kelompoknya mulai memerah, sebelum menjawab dengan canggung. Itu bukan masalah, sekarang. Kami sudah keluar dari daftar itu. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen terkejut, langsung mengeluarkan akademi plaknya untuk melihatnya. Memang, ia menemukan bahwa Lin Zhou dan kelompoknya telah menghilang dari nama-nama di top 16. Sampai sekarang, ada banyak gerakan di top 16. Karena kami tidak mendapatkan poin untuk periode waktu ini, kami perlahan-lahan didorong ke bawah, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Setelah waktu yang berlalu, gerakan di top 16 secara bertahap akan stabil. Namun, ketika itu terjadi, kelompok-kelompok yang masih bisa tetap berada di top 16 akan benar-benar menjadi yang tangguh. Mari kita bergerak, kata Mu Chen sambil berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lin Zhou dan kelompoknya sedikit mengatur diri mereka sendiri, sebelum kedua kelompok menembak ke langit pada saat yang sama. Berubah menjadi 10 sinar cahaya, mereka menembak ke arah barat laut. Dalam sinar cahaya energi spiritual terbungkus, Mu Chen memandang ke kejauhan, dengan bayangan pemikiran yang mendalam muncul di matanya. Setengah tahun yang lalu, dia telah mendapatkan tubuh surya yang terburuk. Meskipun sangat kuat, setelah melakukan beberapa penelitian dan mempelajarinya, ia menemukan bahwa ia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk penanamannya. Tidak hanya seseorang perlu menjadi sangat berbakat, seseorang juga akan membutuhkan 3 harta karun surgawi sebagai dukungan tambahan untuk dapat berhasil menumbuhkan badan surgawi yang berdaulat itu. Mu Chen sebelumnya mencari 3 treasures surgawi itu. Namun, dia tidak dapat menemukan satu pun jejak tentang mereka. Dia bahkan telah berkonsultasi dengan Din Tai Chang, dengan yang terakhir hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam keadaan tak berdaya. Itu karena ketiga harta karun surgawi itu terlalu berharga dan sulit ditemukan. Dari ketiganya, 1 adalah 9 Suns Divine Lingxi. Dikatakan sebagai item yang ekstrim yang sangat langka di seluruh alam semesta. Itu terpancar dengan sinar cahaya tanpa batas, dengan api divine terkandung dalam Divine Lingxi. Bahkan para ahli Sovereign Realm tidak berani sembarangan mengkonsumsinya. Namun, jika seseorang ingin memperbaiki dan menggunakannya untuk melembutkan energi spiritual seseorang akan memiliki energi spiritual yang memiliki kekuatan matahari, sesuatu yang sangat sombong dan tirani. Harta ajaib seperti itu yang bisa mengubah atribut energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang akan mengguncang hati bahkan para ahli Realm Sovereign. Oleh karena itu, setelah itu muncul, itu akan menyebabkan kontes merebut antara berbagai ahli Realm Sovereign untuk harta yang sangat berharga ini. Harta kedua adalah Void Grid Solar Fruit. Terlahir dalam kekosongan, ia menyerap kekuatan matahari yang ada di alam semesta. Void Grid Sun Fruit yang matang akan tampak mirip dengan matahari yang membakar di wilayah tempat ia berada. Bahkan setelah terbakar selama 1000 tahun, kecemerlangannya tidak akan pernah redup. Selama seseorang memperbaikinya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengolah tubuh surya besar. Ini berada di peringkat ke-95 dalam peringkat 99 Sovereign Celestial Bodies teratas. Meskipun berada di belakang, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Harta ketiga adalah daun ilahi yang abadi. Item ini lebih misterius daripada 2 lainnya, karena katanya adalah daun dari pohon ilahi Uding. Pohon ilahi ini adalah tanaman, namun memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Bahkan bisa dianggap sebagai jenis semangat hidup. Pohon ilahi abadi yang dewasa adalah sesuatu yang bahkan ahli bidang sovereign tidak berani untuk mendekati secara sembrono, apalagi jika mereka memiliki niat untuk mendapatkan daun yang dipenuhi esensi di cabang-cabangnya. Bahkan setelah keluar untuk mengumpulkan informasi, Mu Chen tidak dapat memperoleh berita tentang 3 harta ini. Bahkan Din Tai Chang tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia katakan pada Mu Chen adalah bahwa harta itu sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun, jika seseorang memiliki cukup keberuntungan, seseorang mungkin dapat memperoleh beberapa informasi tentang mereka di dalam reruntuhan yang ada di benua yang hancur ini. Mu Chen menghembuskan nafas dengan lembut, sebelum melemparkan mulutnya dengan tak berdaya, kurang dari lebih besar dari badan surya terbenam yang hebat. Ini benar-benar adalah sesuatu yang tidak bisa dinikmati orang biasa, kurang dari lebih besar dari ingin mengumpulkan ketiga harta itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun,
Persyaratan yang menuntut seperti itu menyebabkan Mu Chen memiliki antisipasi yang meningkat terhadap Grid Solar Unding Body. Jika dia berhasil mengolahnya, itu akan memiliki manfaat besar dalam mempromosikan kekuatannya di masa depan. Sampai sekarang, meskipun Mu Chen masih cukup jauh dari ranah penguasa, ia masih harus merencanakan ke depan untuk masa depan untuk menghindarinya karena tidak dapat mengolah badan pembangkit tenaga surya terbesar setelah dipromosikan ke alam sovereign. Pada saat itu benar-benar akan mengkhawatirkan neraka yang hidup darinya. Aku harap aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang 3 harta di reruntuhan ini. Mu Chen bergumam, melemparkan kepalanya ke belakang, dia berhenti memikirkannya lagi, dan meningkatkan kecepatannya saat dia menembak ke arah barat laut. Lokasi reruntuhan itu sangat terpencil. Ketika Mu Chen dan kelompok-kelompok mendekati wilayah, mereka sudah menghabiskan sebagian besar waktu hari bepergian. Saat matahari terbenam, sinar itu memancarkan sinar kehitaman merah kehitaman yang menyelimuti dunia. Mu Chen dan 2 kelompok secara bertahap memperlambat kecepatan mereka saat mereka mendekati daerah itu, dengan tatapan mereka semua menunjuk ke arah depan mereka. Di depan mereka ada hutan primer yang gelap, dengan semak belukar yang memuntahkan dari dalam. Hutan primer ini tidak dipenuhi dengan kehidupan. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan suram yang aneh, dengan warna gelapnya menyebabkan orang merasa sangat tidak nyaman. Mempersempit matanya, Mu Chen melihat ke arah daerah di depannya. Mengernyitkan dahinya, dia berkata, sepertinya lokasi reruntuhan ini sudah terungkap. Petik 2. Mendengar itu, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Memang, sudah ada kelompok-kelompok tokoh yang hadir di udara di atas wilayah tersebut. Selanjutnya, suara washing terus-menerus terdengar dari kejauhan. Ini menyebabkan mereka mendesah dalam ketidakberdayaan. Jika bukan karena mereka terhalang dan ditahan begitu lama, mereka mungkin sudah bisa mencari tempat ini. Namun, sampai sekarang, itu telah menarik lebih banyak kelompok ke sana. Menginginkan sepotong kue sekarang akan semakin sulit. Merasakan kedatangan Mu Chen dan 2 kelompok, bayangan kehati-hatian dan kewaspadaan muncul di mata beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, tatapan mereka tiba-tiba bergeser ketika mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah utara. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu keluar dari sana. Jika seseorang ingin melihat dari dekat, seseorang dapat melihat bahwa langit di sana dibanjiri oleh energi spiritual tanpa batas, sementara beberapa sinar cahaya melesat dengan kecepatan kilat. Itu adalah kelompok dari Akademi Saint Spiritual. Beberapa orang berseru, dengan suara mereka yang dipenuhi ketakutan. Ketika Mu Chen mendengar tanda seru, ekspresinya menunduk saat dia mengalihkan pandangan dinginnya ke arah yang disebutkan. Bisakah grup dari Saint Spiritual Academy menjadi Jisuan? 4 akademi berkumpul. Desir, menembak melintasi langit, sinar cahaya menghasilkan energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah, dengan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Memang, Akademi Spiritual Saint ini benar-benar layak menjadi akademi spiritual yang telah memperoleh hasil paling luar biasa dalam turnamen akademi spiritual hebat kali ini. Mu Chen dengan gelap melihat beberapa garis cahaya menembak, sementara di sampingnya, Luo Li dengan erat mengepal pedang panjangnya. Su Huang dan 2 lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mempersiapkan diri. Ada beberapa ketidakpuasan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Akademi Spiritual Saint. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati dan waspada. Di bawah perhatian semua orang yang gelisah, seberkas cahaya melayang-layang di langit di atas wilayah ini. Ketika sinar cahaya mulai menghilang, 5 sosok muncul di depan mata semua orang. Kelima orang ini mengenakan jubah putih, dengan masing-masing tampak tinggi dan lurus. Arogansi yang tidak bisa disembunyikan terpancar dari mereka, sementara tatapan yang ditembakkan dari mereka memiliki sikap memandang rendah semua orang yang hadir. Hadir di tengah-tengah kelompok itu adalah seorang pria yang tampak biasa dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah. Dari penampilannya, dia tampak tidak menonjol. Namun, tangan yang keluar dari lengan bajunya sangat menarik perhatian. Tangan-tangan itu tampak agak ramping dan sangat putih, sampai-sampai tampak berkilau dengan kilau seperti batu giok, sesuatu yang tampak sangat misterius. Di antara 5 orang, ia berdiri tepat di depan, dengan 4 lainnya berdiri 1 langkah di belakangnya.
Detail kecil ini membuat orang-orang yang tajam dan cerdik tahu bahwa pria yang tampak biasa ini adalah kapten dari kelompok Akademi Saint Spiritual ini. Ini bukan Jisuan. Melihat 5 orang yang muncul di langit, beberapa kegelapan di wajah Mu Chen menghilang. Namun demikian, dia masih mengunci pandangan dinginnya pada mereka, dengan sebagian besar fokusnya menyatu di tubuh pemuda dengan tangan seperti batu giok. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat tirani memancar dari belakang yang terakhir. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada yang berasal dari Mo Xingtian, seorang ahli bencana energi spiritual. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Benar-benar layak dari akademi yang memiliki harapan mendapatkan posisi kepala akademi, Akademi Saint Spiritual. Fondasi mereka sebenarnya sekuat itu. Seorang ahli bencana energi spiritual, ini adalah ahli terkuat yang telah dilihat Mu Chen di antara semua kelompok yang dia temui sejak melangkah ke turnamen akademi spiritual besar. Selain itu, selain kapten ini yang melewati bencana energi spiritualnya, dari 4 anggota lain dari kelompok akademi spiritual Saint ini, sebenarnya ada 3 dari mereka yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Orang yang paling lemah bahkan lebih kuat daripada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kemungkinan besar gagal melewati bencana tubuh manusia. Namun, kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Dalam kelompok ini, kapten telah melewati bencana energi spiritualnya, dengan 3 anggota telah lulus bencana tubuh manusia dan yang terakhir gagal bencana tubuh manusia. Melihat dari permukaan, line up ini sepertinya langsung menekan kelompok Mu Chen di bawahnya. Pada saat ini, Mu Chen sudah merasakan betapa tirani kelompok ini dari Akademi Saint Spiritual, dengan Su Huang dan 2 lainnya juga merasakan itu, menyebabkan wajah mereka menjadi serius. Lawan-lawan ini benar-benar kuat dan kuat. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li, kelompok mereka tidak akan mampu menahan bahkan gelombang serangan pertama dari kelompok ini. Dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara mereka, Akademi Saint Spiritual benar-benar memiliki keunggulan. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara mereka telah didirikan sejak lama, perbedaan mereka, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Saint, terentang jauh dan luas hanya dari perbandingan ini. Itu salah satu dari 4 putra suci Akademi Spiritual Saint, Xia Hou. Dikatakan bahwa dia telah melewati bencana energi spiritualnya, dan memiliki kekuatan yang sangat kejam. Kelompok yang tangguh telah datang ke sini. Ini benar-benar merepotkan, kata Lin Zhou sambil menghela nafas. Dengan kemunculan kelompok ini dari Saint Spiritual Academy, kelompok-kelompok di sekitarnya terkejut sampai tidak berani mengacaukannya. Jelas, mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok itu untuk sisa-sisa kuno. Xia Hou, ya, Mu Chen bergumam sambil menganggukkan kepalanya. Dari apa yang aku dengar tentang Akademi Spiritual Saint, dari 4 putra suci, Xia Hou ini telah bersalaman dengan Jisuan sebelumnya. Secara alami, mantan putra suci yang digulingkan oleh Jisuan tidak masuk hitungan, kata Lin Zhou. Oh, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya sambil bertanya, siapa yang menang? Tidak ada yang menang atau kalah, namun, pada saat itu, Jisuan baru saja memasuki Akademi Spiritual Saint selama tidak lebih dari setengah tahun. Orang itu benar-benar adalah bakat paling hebat. Dalam kurun waktu setengah tahun, dia bisa membiarkan salah satu putra suci, Xia Hou tidak dapat melakukan apapun padanya. Menurut pendapat aku, di antara keempat putra suci, aku khawatir yang terkuat adalah Jisuan. Namun, 3 putra suci lainnya tampaknya tidak menyukai kata-kata seperti itu, jawab Lin Zhou. Mendengar jawaban Lin Zhou, Mu Chen mengangguk. Memang, Jisuan memiliki bakat yang melebihi orang lain. Ditambah dengan pembaptisan yang ia dapatkan dari jalan spiritual, kemajuannya dalam kultivasi akan melebihi orang lain. Oleh karena itu, tidak dapat menderita kekalahan dalam konfrontasi dengan Xia Hou setelah memasuki Akademi Saint Spiritual untuk jangka pendek setengah tahun tidak menyebabkan banyak kejutan atau keheranan di Mu Chen. Di udara, pada saat kedatangan mereka, kelompok Akademi Saint Spiritual tidak melakukan tindakan lain, hanya melemparkan pandangan mereka ke arah hutan asli yang gelap di depan mereka. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan keanehan hutan ini di hadapan mereka, yang menyebabkan mereka tidak segera mengambil tindakan sesaat. Dengan mereka yang tidak bergerak, kelompok-kelompok lain di sekitarnya secara alami tidak berani membuat gerakan sembrono. Karenanya, suasana kawasan ini mulai mencekik dan mati lemas.
Namun demikian, atmosfer mencekik ini tidak bertahan lama, sebelum dipecah oleh suara mendesing yang datang dari belakang. Pada saat yang sama, suara tawa manis bergema dari kejauhan. Keke, sepertinya benar-benar ada berita tentang sisa di sini. Orang-orang dari Akademi Saint Spiritual sebenarnya ada di sini juga. Petik 2. Tawa manis itu dipenuhi dengan nada genit, manis sampai menyebabkan hati orang-orang melompat. Detik berikutnya, beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sinar cahaya melesat dari kejauhan. Ketika mereka turun di puncak gunung di sekitarnya, sosok ramping dan anggun muncul dari dalam. Ini adalah grup dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Beberapa orang berseru kaget, sementara mata beberapa orang sedikit menyala. Myriad Phoenix Spiritual Academy adalah keberadaan yang agak unik dalam banyak akademi spiritual yang hadir di dunia seribu besar, karena seluruh akademi terdiri dari gadis-gadis muda yang penuh kasih. Adegan seperti itu akan menyebabkan siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air liur yang tak terkendali. Sayangnya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix benar-benar tidak menerima siswa laki-laki. Terlepas dari seberapa tinggi bakat kamu, tidak ada yang dipertimbangkan jika kamu seorang pria. Oleh karena itu, hanya akademi spiritual yang berada di bawah dalih pertukaran budaya yang dapat tinggal sementara di Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan menikmati perasaan ajaib hidup di antara segudang bunga yang hadir di sana. Pada saat ini, Mu Chen juga melotot pandangan penasaran sambil berpikir dalam hatinya, kurang dari M lebih besar dari mungkinkah kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini menjadi orang yang dipimpin oleh Wen Qingxuan. Kurang dari M lebih besar dari. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat 5 gadis muda yang manis berdiri tinggi di puncak gunung mirip dengan pemandangan indah tanaman berbunga yang mengayunkan angin. Di tengah barisan mereka adalah seorang gadis mengenakan gaun merah. Memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit seputih salju dan kaki yang ramping, dengan pinggang ramping, dadanya tampak sangat menggerahkan. Tersembunyi di bawah gaunnya, bahenol mereka muncul seolah-olah mereka bisa menembus gaunnya, menyebabkan hati beberapa orang dengan cepat berdebar. Gadis ini sangat cantik, dengan sepasang mata panjang dan sempit yang tampak mirip dengan mata roh rubah, dipenuhi dengan udara niat-niat genit yang tidak bisa disembunyikan. Itu tidak seperti Wen Qingxuan. Meskipun Mu Chen belum melihat Wen Qingxuan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa gadis di hadapannya terlihat terlalu centil, dan tentu saja bukan tipe orang yang bisa mendapatkan mahkota spiritual di antara kerumunan kekuatan. Selain itu, meskipun dia sangat kuat, dia belum benar-benar mencapai bidang bencana energi spiritual. Menurut tebakan Mu Chen, gadis ini yang berpakaian merah tumbuh memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Xingtian. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah melewati bencana energi spiritualnya, tetapi jelas telah gagal dalam upaya pertamanya. Haha, dia adalah Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Tang Meier, yang mengatakan bahwa dia juga seorang gadis yang sangat luar biasa dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun ketenaran dan reputasinya tidak sebagus Wen Qingxuan, ia memiliki kelebihannya sendiri. Mata Lin Zhou sama-sama menyala saat dia melihat ke arah gadis yang memikat dan membangkitkan semangat ini, sambil berbicara dengan senyum. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk, namun desahan berdering di dalam hatinya. Kelompok ini dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix secara tak terduga bahkan lebih kuat daripada kelompoknya secara keseluruhan. Selain Tang Meier, mereka juga memiliki 2 anggota kelompok lain yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Phoenix Myriad telah tiba. Sepertinya itu akan benar-benar hidup di sini, kata Lin Zhou sambil menatap ke arah Tang Meier tanpa berkedip. Melemparkan mulutnya, Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, sebelum tatapannya sedikit berubah saat dia berkata, tidak hanya Akademi Spiritual Myriad Phoenix, orang-orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga telah datang. Petik 2. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah lain, di mana fluktuasi energi spiritual juga muncul. Pada saat berikutnya, sinar cahaya melintas ketika suara tawa nyaring terdengar di seluruh wilayah. Haha, benar-benar hidup di sini. Sebenarnya ada 4 dari 5 akademi hebat di sini. Apakah kita berencana untuk memiliki pertempuran yang menentukan sebelum penutup? Petik 2. Desir. 5 bayangan bercahaya datang menembaki, mendarat di pohon raksasa yang menjulang di atas tanah. Tampak dari dalam adalah 5 pemuda yang mengenakan jubah hitam, yang salah satunya tampak sangat mencolok. Itu adalah pria yang agak kekar dan kekar, dengan otot-otot di tubuhnya tampak seolah-olah mereka dilemparkan dari logam.
Mengangkat dari bahunya adalah tiang logam hitam legam, sementara matanya muncul seolah-olah mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang provokatif. Itu adalah Akademi Marsial Spiritual Zhou Yuan, orang itu adalah iblis gila yang cinta dengan pertempuran. Melihat tiang logam dan pria kekar seperti kera yang pundaknya bertumpu pada tiang, Lin Zhou diam-diam berbicara. Sama sekali tidak ingin memprovokasi pria gila ini. Setelah kamu mengatur pandangannya, dia akan mengejar kamu dan mengalahkan kamu sampai pada titik di mana kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Menatap Zhou Yuan itu, Mu Chen memperhatikan bahwa ranah kultivasi yang terakhir tampaknya berada pada tingkat yang sama dengan Tang Meier itu. Namun kelompok lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Merasa tak berdaya, Mu Chen mengangkat bahu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sisa ini benar-benar akan menarik kelompok dari 4 dari 5 akademi besar. Jika Akademi Spiritual Azure Heavens yang ia kirimkan terbang sebelumnya dihitung, itu benar-benar akan menjadi pertemuan dari 5 akademi. Sepertinya kali ini, sisa ini bukan sesuatu yang baik untuk dicari dan dinikmati. Petik 2. Lin Zhou berbicara, sambil tertawa pahit. Awalnya, mereka bisa saja menjadi orang pertama di sini. Namun, setelah dihalang-halangi cukup lama, informasi yang mereka ketahui pertama kali tidak bernilai 1 sen pun sekarang. Ketika berita tentang tempat ini beredar, Tuhan tahu berapa banyak lagi kelompok yang akan bergegas ke sini. Selain itu, masih ada kelompok-kelompok dari 4 akademi spiritual hebat yang hadir di sini. Tanpa satu pun yang mudah ditangani. Tidak menyebut-nyebut Akademi Spiritual Saint, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri juga merupakan figur jahat. Adapun Akademi Spiritual Surga Utara yang berasal dari kelompok Mu Chen, meskipun tampaknya yang paling lemah di antara 4 akademi spiritual besar yang hadir di sini, Lin Zhou tahu bahwa pemuda dengan nama Mu Chen benar-benar kelainan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi mampu mengalahkan dan menghancurkan para ahli bencana tubuh manusia ke dalam keadaan kacau seperti ini. Sampai sekarang, dengan 4 kelompok berkumpul di sini, sepertinya akan ada pertunjukan mendatang yang bagus untuk ditonton.